satu-satu ya gitu. Oke, kita akan lanjut ke nah, ini ada exercise 1.1. Saya tidak ini ya, tidak akan mengecek apakah Anda mengerjakan exercise 1.1, tetapi saya menganjurkan Anda untuk mengerjakan seluruh soal yang ada di exercise 1.1. Karena kalau Anda tidak belajar untuk menulis, berargumen dan seterusnya, nanti akan kesulitan. Karena di sini adalah di analisis real yang diperlukan adalah bukan Anda mengatakan, oh bahwa ini irisannya sama dengan ini, gabungannya sama dengan ini, inverse-nya sama dengan ini, bukan. Tetapi kenapa inverse-nya ada? Kenapa inverse-nya sama dengan itu? Kenapa irisannya sama dengan itu dan seterusnya. Ya. Nah, nanti yang kita gunakan di dalam argumentasi pembuktian, Anda kan sudah belajar di PDM ya. Ketika kita membuktikan sesuatu itu kan ada beberapa teknik untuk pembuktian. Bisa bukti langsung, bisa bukti tidak langsung, ya. Bisa menggunakan ekivalensi. Contohnya seperti apa? Yang tadi, kalau kita membuktikan P maka Q, kita bisa membuktikan bahwa negasi Q maka negasi P. Ya, dengan menggunakan negasinya. Atau dengan menggunakan ekivalensi yang lain. Ya, Anda sudah belajar di PDM. Jadi manfaatkan ekivalensi dari pernyataan-pernyataan baik pernyataan implikasi maupun pernyataan atau dan gitu ya, untuk membuktikan ini. Nah, kalau bisa membuktikannya bukan hanya satu cara. Anda coba beberapa cara gitu ya. Pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung itu akan memperkaya Anda, melatih Anda untuk belajar membuktikan, belajar berargumen. Ya. Oke, silakan dikerjakan semua. Minggu depan akan saya tanya 1-2 problem yang Anda kerjakan. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke induksi matematika. Ada yang masih mau bertanya di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke induksi matematika. Ini di PDM sudah ya, induksi matematika ya. Betul? Ya, kalau sudah, Ya, Bu. ya. Oke, di dalam induksi matematika, ini adalah induksi yang apa? Yang diterima secara logika bahwa ini bisa digunakan untuk membuktikan. Ya. Proses pembuktian itu bukan induksi, tetapi harusnya deduksi. Ya. Kalau induksi ini kan sebenarnya dari kasus khusus diperumum, gitu ya. Dari kasus khusus diperumum. Tapi ini hanya berlaku untuk pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli, ya, atau yang bilangan yang countable, ya, countable. Kenapa kita bukan hanya countable ya, countable-nya dia harus punya unsur minimal dulu, gitu ya, unsur minimal. Jadi memang lebih banyak ke bilangan asli. Nah, ini bisa dibenarkan secara matematis, bisa digeneralisir, ya, proses induksi untuk menyebutkan bahwa pernyataan itu nanti berlaku untuk seluruh bilangan asli. Walaupun
walaupun pembuktiannya hanya untuk beberapa kasus. Ya. Nah, sebagai dasar bahwa prinsip induksi matematika itu bisa diterima, yang pertama adalah bahwa bilangan asli itu terurut dengan baik, ya, well ordering, ya. Dia punya urutan yang baik. Nah, apa urutan yang baik itu? Yang pertama adalah bahwa setiap subset dari bilangan asli itu pasti punya unsur minimal, ya, punya unsur minimal. Artinya kalau kita punya S itu subset dari bilangan asli, S-nya tidak kosong, maka ada M anggota S sedemikian sehingga M-nya itu kurang sama dengan K untuk setiap K anggota S. Ya. Nah, well ordering property ini digunakan dalam sebenarnya bukan digunakan ini ya. Ini sebagai dasar ketika kita menggunakan induksi matematika. Ya. Jadi di prinsip induksi matematika yang kita punya S-nya itu subset dari bilangan asli, ya, yang memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, satu itu anggota S, ya. Untuk setiap K anggota N, jika K-nya anggota S, maka K plus 1 anggota S. Jadi kalau S-nya itu memenuhi dua sifat ini, maka kita bisa menyimpulkan S-nya sama dengan N. Ya. Nah, di sini pembuktian di uh, prinsip induksi matematika, kan kesimpulannya ini, ya, dia menggunakan kontradiksinya, ya, atau kontrari dari pernyataan itu, inverse-nya. Ya. Nah, kontradiksi dari S sama dengan N, negasi S sama dengan N itu adalah S tidak sama dengan N. Ya. Nah, kalau S tidak sama dengan N, padahal di sini kita punya S subset N, tapi S-nya tidak sama dengan N, artinya apa? S-nya termuat di dalam N, tapi S-nya tidak sama dengan N. Artinya apa? S itu adalah himpunan bagian sejati dari N. Jadi kalau saya gambarkan, ini N, maka S-nya itu di sini, hanya sebagian saja. Jadi di sini ada anggota X, anggota jadi ada X anggota N, tetapi X bukan anggota S. Gitu ya. Jadi kalau ini S, ini N. Jadi S-nya kalau tidak sama dengan N, maka kita bisa mengatakan ada X anggota N, tetapi X-nya bukan anggota S. Atau dengan kata lain bahwa N dikurang S itu tidak kosong. Ada anggotanya di situ, yaitu X-nya tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan well ordering properties tadi, minimal ada, S itu memiliki elemen minimal. Ya.
karena satu anggota S, yang punya elemen minimal yang N kurang S ya. N kurang S ya. N kurang S itu kan subset dari S. Dan dia tidak kosong. Maka dia punya unsur minimal. Misalkan M. Nah, karena satu anggota S, maka M-nya itu bukan anggota M. M itu lebih besar dari satu. M-nya tidak sama dengan satu. Karena di sini satu sudah anggota S. Jadi di sini kalau ada unsur minimal yang ada di sini, maka M-nya itu tidak sama dengan 1. Ya. Kalau M-nya tidak sama dengan 1, otomatis M-nya lebih besar dari 1. Ya. Nah, kalau M-nya itu unsur minimal di N kurang S, maka M-1 itu juga bilangan asli dan dia tidak termuat di dalam N kurang S. Ya. Akibatnya apa? M-1 itu anggota S. Ya. M-1 di sini. Nah, kalau M-1 di sini, maka M-nya harusnya di S. Gitu ya. M-nya di S. Padahal menurut di sini M-nya bukan anggota S. Jadi ini kontradiksi. Ya, kontradiksi. Akibatnya apa? Karena di situ ada kontradiksi, maka pengandaian di sini harusnya salah. Maka harusnya S-nya sama dengan N. Nah, prinsip ini yang digunakan untuk menggunakan pembuktian secara induksi matematika. Nah, ini prinsipnya. Sekarang pernyataan sendiri apa formulasi dari prinsip induksi matematik, ya. Nah, kalau kita membuktikan statement bahwa PN itu adalah statement yang berkaitan dengan N, kemudian yang memenuhi dua sifat ini, yang pertama, P1-nya benar. Yang kedua, untuk setiap K bilangan asli, jika PK-nya benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka PN benar untuk seluruh N bilangan asli. Ya. Oke, ini jadi pernyataan ini yang akan kita gunakan. Sorry. Ya. Ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan induksi matematika. Ya. Ini versi kedua, ya. Versi kedua. Ini versi yang pertama. Jadi mulainya dari P1. Nah, untuk versi yang kedua bisa jadi tidak mulai dari P1 gitu ya. Mulainya dari P5 ya. Jadi kalau misalkan pernyataan tersebut berlaku untuk setiap N lebih besar sama dengan N0, maka kita harus membuktikan yang pertama adalah statement PN0-nya benar. Ya. Yang kedua, jika PK-nya benar untuk seluruh K lebih besar, untuk semua K lebih besar sama dengan 0, maka mengakibatkan PK plus 1 benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PN benar untuk seluruh N lebih besar sama dengan N0. Ya. Nah, ini hanya berbeda di initial condition-nya ya. Di sini itu kita mulai dari pernyataan P1, tetapi di sini kita mulai dari N0. N0-nya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tidak harus 1. Jadi ini lebih umum ya, versi yang kedua. Nah, ada versi yang lebih strong ya. Nah, ini adalah prinsip strong induction-nya. Jadi di sini yang dibuktikan bukan hanya satu saja, tetapi beberapa. Jadi P1, P2, P3 sampai PK. Ya, anggota S. Ya. Maka
yang mengakibatkan K plus 1 anggota S, maka S sama dengan N. Jadi statement ini eh, digunakan kalau P1, P2, P3. Nah, itu di ini harus dibuktikan secara tersendiri ya, nggak bisa diasumsikan. Seperti contoh yang ini, contoh yang nomor 20, ini harus menggunakan strong induction karena X1-nya dibuktikan, X2-nya dibuktikan. Dibuktikannya apa? Dibuktikan antara 1 dan 2. Dibuktikan antara 1 dan 2. Nah, P3-nya boleh dibuktikan antara 1 dan 2. Gitu ya. Nah, sampai P3 boleh. Kemudian baru dimisalkan PK-nya benar untuk K lebih besar sama dengan 3 atau sama dengan 2 boleh. Ya. Baru kalau PK plus 1-nya benar, maka eh, PK itu berlaku untuk seluruh N bilangan asli. Gitu. Oke, kita coba lihat di contoh. Oke, silakan diperhatikan contoh di contoh 1, 2, 4. Ya. Silakan diperhatikan contoh 1, 2, 4. Kemudian saya minta Anda membuktikan statement di sini. Di exercise 1.2 itu nomor 2, nomor 6. Ya. 2, 4, 6. Kemudian nah, kalau itu konjektur dulu ya. Anda tebak dulu itu sama dengan apa gitu. Baru Anda buktikan dengan induksi matematik. Ya. Oke, yang ini yang second version. eh, Oke, yang ini mungkin perlu sama nomor 20. Jadi ada berapa nih soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, silakan dikerjakan. Nanti saya minta Anda untuk ini ya, untuk share screen ya. Sudah dicatat nomornya? Halo, sudah dicatat belum? Sudah, Bu. Oke. Oke, boleh boleh ditulis di chat ya. Anda mau mengerjakan nomor berapa?
Ada yang sudah mau coba? Silakan.
Ada Fitri nomor 2, Rizky nomor 4. Boleh langsung dijelaskan, Fitri. Udah belum, Fitri? Sudah, Bu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Oke. Soalnya adalah buktikan bahwa 1/3 ditambah 2/3 ditambah seterusnya ditambah N pangkat 3 sama dengan setengah N dikali N plus 1 dikuadratkan untuk semua N anggota N. Nah, yang pertama menggunakan sifat 1 anggota S. Untuk N sama dengan 1, maka untuk ruas kiri N pangkat 3-nya sama dengan 1/3 sama dengan 1. Untuk ruas kanan, setengah N dikali N plus 1 dikuadratkan, maka N-nya diganti jadi 1, setengah dikali 1 dikalikan 1 tambah 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1 juga. Maka terbukti bahwa 1 adalah anggota S. Lalu yang kedua menggunakan sifat K anggota S, kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Maka 1/3 ditambah 2/3 ditambah seterusnya ditambah K pangkat 3 sama dengan setengah K dikali K plus 1 dikuadratkan. Maka kita akan menunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1. 1 dipangkatkan 3 ditambah 2/3 ditambah K pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah K pangkat 3 ditambah K plus 1 pangkat 3. Lalu yang ruas kanannya setengah K dikali K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1 pangkat 3. Ini kan setengah K ini dikuadratkan jadi 1/4 K kuadrat. Untuk K plus 1 menjadi K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 pangkat 3. Nah, lalu kita gabung jadi K plus 1 kuadrat dikalikan 1/4 K kuadrat ditambah K plus 1. Lalu K plus 1 kuadrat ini disamakan peniputnya jadi 4. Jadi K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Lalu ini menjadi 1/4 dikali K plus 1 pangkat 2 dikali K plus 2 pangkat 2. Ya. Lalu menjadi setengah dikali K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 dikuadratkan. Maka terbukti bahwa N sama dengan K plus 1. Oke, coba. Fitri jangan ditutup dulu ya. Ada beberapa yang perlu diluruskan di sini. Kalau yang satu anggota S, kemudian K anggota S, ditunjukkan bahwa K plus 1 anggota S, ini prinsipnya ya. Tetapi dalam proses pembuktiannya, Anda harus menggunakan yang PN tadi. Ya, jadi di sini mungkin saya lanjut di sini ya. Anda misalkan PK itu adalah pernyataan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai, oh ini pangkat 3 ya, sampai N pangkat 3 itu sama dengan setengah N kali N plus 1. Nah, ini PK ya. Jadi yang pertama harus Anda buktikan P1 benar. Ya. Jadi eh, eh, ini memang menggunakan sifat 1 anggota S, tapi di sini pernyataannya adalah Anda harus buktikan P1 benar. P1 benar itu apa? Yang ruas kiri N-nya sama dengan 1, yang ruas kanan N-nya sama dengan 1, gitu kan? Nah, ini ternyata bahwa P1 benar. Nah, ini yang di sini, misalkan PK benar. Akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Gitu ya. Nah, yang ini udah oke. Ini udah betul. Cuma di sini harus Anda tambahkan, sisipkan ini. Ya, baru kesimpulannya adalah PK benar untuk setiap PN, untuk setiap N bilangan. Oke, begitu Fitri? Baik, Bu. Ya, makasih Fitri, sudah bagus, tinggal nambahkan ini Baik, Bu. pernyataan Terima kasih. saja. Ya, oke silakan yang nomor 4 tadi. Siapa nomor 4?
Rizky, silakan Rizky. Iya, Bu, izin share screen ya, Bu. Ya. Oke, baik. Di sini soalnya adalah membuktikan bahwa satu kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 2n min 1 kuadrat itu sama dengan 4n pangkat 3 min n per 3 untuk semua n anggota dari bilangan asli. Yang pertama, ini saya lupa untuk menuliskan kalau n sama dengan satu elemen S-nya. Jadi kalau dimasukkan 1 ke 4n pangkat 3 min n per 3 ini 4 dikali 1 pangkat 3 min 1/3 itu hasilnya sama di kedua ruas hasilnya 1. Kemudian kita masuk ke n sama dengan k elemen S. Untuk 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus titik plus titik plus 2 k min 1 kuadrat itu sama dengan n-nya kita tinggal kita ubah jadi k 4k pangkat 3 min k per 3. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan k plus 1 elemen S. Jadi 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya ditambah 2k min 1 kuadrat tambah 2 dikali dengan k plus 1 min 1 kuadrat itu sama dengan untuk n sama dengan k-nya kan kita tadi udah mengetahui di atas jadi 4k pangkat 3 min k per 3 ditambah ininya jadi k plus 1 jadi 2 dikali k plus 1 min 1 kuadrat. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita keluarkan k-nya jadi k dikalikan dengan 4k kuadrat min 1/3 tambah 2k plus 1 kuadrat ini dari 2k plus 2 min 1 jadi 2k plus 1 kuadrat. Kemudian 4k kuadrat min 1-nya ini kita pecah, kita faktorkan jadi 2k plus 1 2k min 1/3 tetap ditambah 2k plus 1 kuadrat. Kemudian eh, ini kita kelompokkan jadi 2k plus 1 dikalikan dengan k dikali 2k min 1/3 ditambah 2k plus 1. 2k plus 1-nya ini bisa kita jadikan 6k plus 3/3 agar nantinya bisa dikalikan menjadi 2k kuadrat tambah 5k plus 3/3. Kemudian ini kita faktorkan lagi 2k plus 1 dikalikan dengan 2k plus 3 dikali k plus 1/3. Kemudian karena ini perkalian jadi bisa kita tukar jadi k plus 1 dikali 2k plus 1 2k plus 3/3 sama dengan k plus 1 ini kita kalikan biasa jadi 4k kuadrat ditambah 8k plus 3/3. Kemudian menjadi k plus 1 dikalikan dengan 4 dikali k plus 1 kuadrat min 1/3 sama dengan 4 dikali k plus 1 pangkat 3 min k plus 3/3. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini benar untuk nilai dari n sama dengan k plus 1 elemen S. Karena berdasarkan prinsip induksi, pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli n dari soal tadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat tambah titik-titik tambah dan seterusnya tambah 2n min 1 kuadrat sama dengan 4n pangkat 3 min n per 3 untuk semua n elemen dari bilangan natural atau bilangan asli. Oke, Sekian, Bu. udah ini ya. Cuman di situ tadi memang P1-nya pernyataan untuk N sama dengan satunya belum Iya, ditunjukkan ya. lupa untuk menuliskannya, Ibu. Ya, nah, yang di situ yang untuk N sama dengan K itu Anda masukkan di situ. Misalkan pernyataan benar untuk N sama dengan K yaitu gitu ya. Untuk N sama dengan K-nya lebih lengkap tuh. Misalkan pernyataan Oh iya, benar Bu. untuk N sama dengan K, yaitu 1 kuadrat ditambah
sampai 2K min 1 kuadrat sama dengan 3K kuadrat min K per 3 gitu. Ya. Sampai ke bawah sudah betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke. Nomor 10. Rafli, ini ada di whiteboard. Boleh di-share screen, Rafli? Gajinya berapa? Hah? Dengan PTS. Iya. Halo. Ya, silakan, Rafli. Mungkin untuk yang nomor 10 ya itu ini kan 1/1 dikali 3 ditambah 1/3 dikali 5 itu karena satu itu sifat identitas, maka kita bisa nyatakan dengan kita cukup nyatakan dengan mana? Ini belum ditulis nih, Rafli. Iya, lebih kurang seperti ini. Lebih kurangnya. Rafli, Nah, kalau mungkin kita ditulis dulu deh. hitungnya secara manual ya, maaf banget. Untuk kalau N-nya sama dengan 1, maka hasilnya 3. Nah, untuk yang N2 pasti akan setidaknya itu bertambah ya. Dan perlu diketahui bahwa secara sekilas karena pembilangnya sendiri sudah pasti nilai secara besaran nilainya itu lebih banyak daripada nilai penyebutnya, secara garis besar kita bisa sebut konvergen ini divergen ini barisan. Kita bisa Nomor nyatakan 10. sebagai ini barisan divergen karena Rafli, salah itu. Anda bacanya 1 dibagi 1 kali 3. 3-nya di bawah. dibagi 3 ya, maaf ya. Iya. Ulang lagi ya. Ulang Iya, lagi. salah itu. Nanti di ini deh, dicoba ditulis dulu Ulang yang lagi ya. Rafli. Kayak kita sekaligus mengejar dan menghemat waktu ya. Ini udah waktunya udah habis, saya mau ngajar. Iya, tapi nggak apa-apa selagi. Ya. Oke, untuk yang nomor Kayak mungkin 10. tanda bacanya ulang tetap saja ini kayak sepertinya nanggung ya, waduh. 1/3. Ditambah Iya, kayak itu 1/15. jadinya akan terbentuk seperti ini. 3 kali 5. 5 ya. Ini 5 kali 7 ya. Plus bla 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 ya. Cari konjektornya dulu, dia sama dengan apa itu? Iya, kayak seperti dugaannya itu sendiri ya, kayak sampai kayak untuk N-nya tertentu ini sendiri menjadi iya. Kalau kita hitung secara manual mungkin ya kayak ini untuk 2 suku pertama ya.
Iya, Rafli mungkin di ini dulu deh, ditulis dulu ya. iya tapi ini mungkin sebagai ininya saja ya, kayak skip itu kayak sekaligus menantang yang lainnya gitu, kayak saya cuma sejenis nyampein clue-nya saja ya. Ini Ya, untuk dua suku pertama aja menjadi 2/5 ya. Hasilnya 2/5. Bagaimana dengan kalau yang suku ketiga turut dijumlahkan? convergen nggak tuh? 15/35 ini convergen. Convergen. Nah, Convergen ternyata kemana? setelah kita coba turut dijumlahkan dengan yang ini, maaf ya, secara manual jadinya 3/7. Dengan demikian, kita bisa menentukan standarisasinya gitu. Yang di barisan kayak gini, kita bisa nyatakan di ruas kanan itu sebagai N 2N+1. Ya. Ya, nanti dibuktikan ya. Itu kan baru Iya, untuk konjektur. dibuktikan. Nah, Ya. untuk induksi matematikanya itu sendiri, seperti biasa kita misalkan dengan Nanti aja Rafli, yang ini N-nya Rafli. sama dengan 2K+1. Nanggung ini. Halo, bukan, saya mau ngajar jam 10. Kelas saya nunggu nih. Iya. Ya, N-nya masih ada 2K+1. banyak nih. Ada nomor 6, nomor 10, nomor 14, dan seterusnya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Oke, Bu. minggu depan kita online atau offline? Masih online. Akan Masih keempat online. baru offline. Oh, gitu. Ya sudah, kita lanjutkan minggu depan ya. Mohon maaf nih, saya ada kelas jam 10. Ini sudah terlambat. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Masih kita bahas